benda lainnya. Hanya pada itu. Seperti misal, kenapa zahab itu kok tergolong ribawi? Kalau kita jawab likauni zahaban, berarti masuk yang pertama tadi, mahalul hukmi. Tapi kalau jawab likaunihi jinsal asman atau linnaqdiyah. Linnaqdiyah, karena di dalam zahab ada sifat naqdiyahnya. Artinya karena zahab itu menjadi alat di dalam mentakwim sesuatu benda. Baik, ini adalah sifat lazim. Dan ini yang dipakai oleh para ulama-ulama dulu ketika memberikan ilat kepada zahab. Di antaranya ya, sebagai ulama ditanya kenapa, apa ilatnya bahwa zahab itu ribawi? Karena zahab adalah jinsul asman. Kau cek pada kitab-kitab Syafi'iyah kan begitu kan? Karena jinsul asman. Itu namanya si ilat yang qasir. Kenapa? Karena sifat yang lazim. Tidak ditemukan pada lainnya saat itu. Itu sebabnya kemudian kata Syekh Fal Asy-Syinkiti, itu sebelum nampak aurak anak dia sekarang ini. Sekarang ini mana kembali? Bal abtal ta'amul bil hafidhah. Sekarang sudah tidak ada hafidhah. Sekarang sudah pakai aurak anak dia. Maka sekarang itu kalau kita pakai ilat tadi itu, maka aurak anak dia termasuk ribawi. Jadi ulama tadi memberikan ilat jinsul asman saat itu qasirah, sekarang sudah tidak qasirah lagi. Sesuai pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa faedahnya rubbama hadatsa ma yusadikuhu. Oleh karena itu ba'dul ulama mengatakan zahab fiddah itu sekarang ini sudah menjadi ribawi. Kenapa? Karena sudah perubahan sistem moneter. Sekarang kita ada pada era ketiga dari perubahan mata uang. Era pertama mata uang itu keempat ya. Era kedua mata uang itu ditandai dengan ad-dirham wa dananir. Mata uang itu hanya emas dan perak logam mulia. Itu era yang terjadi pada zaman Tasyrik sampai akhir abad ke-19. Awal abad ke-19 karena stok emas perak itu di masing-masing negara menipis, maka membuat cara baru dengan menggunakan tanda, yaitu kertas. Di mana kertas itu dijadikan sebagai mata uang yang mengacu kepada simpanan emas dan perak yang dimiliki negara. Waktu itu standar moneter tidak menggunakan neraca perdagangan, tapi negara itu ketika menyetak uang bergantung kepada berapa stok emas perak yang dimiliki. Nah, pada era ini era mutaakhirin yang ada pada fatwanya Syekh Sumbul, Abu Bakar Syato, sehingga dikatakan minas sanadat namanya. Emas itu apa? Ribawi. Karena mengandung uang itu ribawi karena mengandung emas di dalamnya. Bahkan mengatakan uang itu terjadi den biden, wajib zakatuddin. Kenapa? Min qabli sanadat, seolah-olah orang yang megang uang sama dengan megang emas ada pada hutang negara. Sehingga dibahas bagaimana hukum jual beli uang dengan uang tidak sah, termasuk den biden. Yang ekstrim lagi pendapat Syarwani mengatakan tidak sah karena nggak ada kimahnya, ekstrim sekali itu. Itu perdebatan sudah up to date sudah tidak berlaku sekarang. Bukan salah pendapatnya, sudah berubah konteksnya. Sekarang mata uang sudah tidak berdasarkan pada emas perak, tapi berdasarkan kepada neraca perdagangan. Negara mencetak uang bergantung seberapa kaya negara itu. Kekayaan negara diukur dari ekspor dan impor. Semakin banyak menjual, semakin kaya. Seperti pasar global.
Jadi kayak orang itu di pasar itu lek tuku laris berarti sugih. Tapi kalau yang dijual nggak imbang sama yang beli, impor banyak pada ekspor, ya kiri ke Indonesia. Sekarang kita apa? Kitab impor, tasbih toko Cina, semua impor. Jadi maka ya banyak belinya, banyak belanja, dagangan nggak payu. Ya itulah mengukur uang itu sejak tahun 44 namanya ditetapkan di Amerika, di Bretton Woods. Jadi oleh karena itu uang sekarang ini sudah berdiri sendiri, sehingga teks atau nas ulama yang ada pada kurun awal abad 19 seperti Abu Bakar Syato, Said Sumbul dan lain-lainnya itu sudah tidak relevan ya. Sudah tidak ada konteksnya, sudah kehilangan konteksnya, maka tidak dapat ditetapkan. Maka sekali lagi jangan pernah bahsul masail bahas uang pakai takbir itu. Sudah ketinggalan sepur sudah itu sudah ketinggalan zaman sudah. Bukan salah takbirnya, tapi hukum sudah tidak ada hukumnya. Sudah itu parkir aja itu sebagai perbendaharaan pengetahuan. Tetapi